Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratim mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 69 Jakarta, khususnya pada kelas 10 Sija 1. Hari ini sebagai pertemuan kedua, kelas pengganti saya lakukan lewat virtual. Insya Allah kalian yang hari ini mengikuti kelas industri juga nanti siang bisa mengakses materi pengganti PAI dalam rangka pertemuan kita yang kedua. Tema kita masih seputar menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Silakan nanti kalian mengakses buku PDF-nya yang sudah saya bagikan. Pada halaman 158, kita akan bacakan satu keterangan sebagai penguatan dalil perintah Allah Subhanahu wa taala yang pada minggu lalu kita sudah baca Quran surah Al-Isra ayat 32. Hari ini penguatannya saya berikan lewat keterangan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi pernah memberikan satu keterangan hadis kepada para sahabatnya, dan hari ini sebagai bekal di mana kita sebagai seorang anak remaja, ya, anak-anak muda, apakah kita mampu menjauhi pergaulan bebas, apalagi perbuatan yang mendekati kepada sebuah perzinahan, yang itu sudah kita bahas minggu lalu adalah satu perbuatan keji. Baik, nanti kalian bisa memberikan sebuah respon di classroom yang materinya sudah saya bagikan. Langsung saja kita coba akses hadisnya terkait tentang dalil penguatan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan orang-orang yang melakukan perzinahan, apa konsekuensinya. Saya bacakan hadis ini, nanti di akhir pertemuan semua siswa mampu membaca hadis yang hari ini kita lakukan lewat kelas virtual dalam bentuk file MP3. Dalam file ini nanti diupload ke tugas individu yang sudah kita lakukan di semester ganjil, jadi diupload ya sebagai materi penilaian saya, sebagai tugas penilaian saya. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zana al-'abdu kharaja minhul imanu fakana fawqa ra'sihi kaz-zullati fa idza kharaja minhu dzalikal 'amali 'ada ilaihil imanu. Rawahu At-Tirmidzi. Satu keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pergaulan bebas dan menghindari hubungan zina. Ini keterangan hadis dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini masih ingat teman-teman kelas 10 Sija 1? Ya, coba kita ulang kembali flashback ke semester lalu, beberapa hadis yang juga pada semester lalu itu ada nama sahabat Nabi Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Karena nama Abu Hurairah ini adalah nama apa? Nama gelar, ya. Bapaknya kucing.
bapaknya anak kucing gitu ya, Abu Hurairah. Nah, silakan nanti kalian berikan komentar di di postingan Classroom bagi siswa yang menjawab pertama. Nanti saya akan tambahkan poin penilaiannya sebagai bentuk interaksi kita di video tayangan ini. Abu Hurairah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat dekat kepada Nabi. Beliau bahkan memiliki banyak riwayat hadis dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Karena sepanjang hidup bersama Nabi, Abu Hurairah berkhidmat di Masjidin Nabawi, masjidnya Nabi, sebagai seorang yang menjadi kelompok ahlu sufah. Nah, nanti kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah bisa berziarah ke Madinah, ke Masjidin Nabi, kita coba lihat di mana tuh posisi tempat sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Hurairah dan yang lainnya yang disebut ahlu sufah itu mengambil ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, saya bacakan hadis keterangan hadis artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang telah berzina, melakukan hubungan badan, ya, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya itu sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, artinya sudah meninggalkan perbuatan zina, maka iman itu akan kembali kepada dirinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, inilah satu pesan penting dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita sebagai anak muda, sebagai remaja, sebagai manusia menghindari pergaulan bebas, tidak mendekati adanya perzinahan, sehingga kita terhindar daripada satu dampak negatif apabila kita melakukannya. Maka inilah materi yang begitu penting sebagai diri anak muda, di mana-mana kita bergaul, di mana-mana kita berada, kita jaga betul-betul sikap. Apalagi kita sebagai seorang yang berpendidikan, seorang yang masih status siswa, peserta didik, kalau ini kita tidak pegang sebagai prinsip iman, maka sungguh kita mengecewakan diri kita sendiri, mengecewakan orang tua kita, mengecewakan keluarga kita, mengecewakan di mana kita tempat berada, sekolah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, satu pesan penguatan agar kita terhindar dari adanya perzinahan atau bentuk zina ini. Banyak para ulama memberikan satu amalan, yakni membaca sesering mungkin, ya, baik sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Ya, apalagi kalian yang masih memiliki anak-anak adik-adik kecil, ya, itu dibacakan ya surat ini, surat Al-Qadar, ya. Setelah membaca surat Al-Qadar 3 kali, ditiupkan dari ubun-ubun kepalanya sampai ke bawah, insya Allah anak-anak kita atau adik-adik kita terhindar daripada adanya upaya orang yang ingin, ya, melakukan perzinahan kepada kita. Baik, ini saja barangkali sebagai materi pengganti dari kelas virtual yang seyogianya hari ini kita berada di kelas tatap muka, tapi ada kelas industri. Mudah-mudahan hadis yang saya bacakan tadi menjadi pesan penting untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.